Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rafa Raditya Purnama. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi guna melengkapi ujian akhir semester dalam mata kuliah metode dan teknik alternatif penyelesaian sengketa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 3 materi untuk presentasi. Yang pertama ialah pengertian alternatif penyelesaian sengketa. Lalu yang kedua ialah lembaga yang berperan aktif dalam alternatif penyelesaian sengketa. Dan yang terakhir ialah hasil kunjungan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Selanjutnya, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia ini pada umumnya hanya mengetahui penyelesaian sengketa ini di bidang dalam aspek litigasi. Ternyata model atau jenis penyelesaian sengketa ini ditinjau dari kewenangannya terdapat 2. Yang pertama ialah litigasi dan yang kedua non-litigasi. Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau sistem peradilan. Dalam litigasi, pihak yang bersengketa membawa masalah ke pengadilan dan keputusan akhir diberikan oleh hakim berdasarkan hukum yang berlaku. Lalu non-litigasi ialah merujuk pada penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau tanpa melibatkan pengadilan. Metode non-litigasi bisa beragam, termasuk negosiasi, mediasi, arbitrase, dan penyelesaian alternatif sengketa atau alternative dispute resolution, tersingkat ADR. Selanjutnya, pengertian alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa atau APS ini adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Pengertian ini berdasarkan pada pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang munculnya alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama ialah sesuai sila keempat, yang kedua karena manfaatnya, ketiga karena tuntutan bisnis, yang keempat ialah mosi tidak percaya ke pengadilan. Selanjutnya ada sumber hukum dari alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama ialah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif pilihan penyelesaian sengketa. Yang kedua ialah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman atau Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Junto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, Junto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Lalu selanjutnya ialah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang ratifikasi atas World Bank Convention. Yang terakhir ialah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri. Selanjutnya ialah tujuan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam tujuan ini terdapat 4. Yang pertama ialah menyelesaikan sengketa dengan jalan berunding, lalu mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Ketiga, mempercepat memperoleh kepastian keadilan, dan yang terakhir adalah penyelesaian sengketa yang win-win solution. Selanjutnya ialah manfaat alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama, tentunya hemat waktu dan biaya. Selama ini proses masalah sering mengalami keterlambatan yang cukup berarti dalam menunggu kepastian tanggal persidangan. Biasanya biaya ditentukan oleh lamanya waktu yang digunakan. Selanjutnya, pemeliharaan hubungan. Dalam APS ini menghasilkan kesepakatan yang dinegosiasikan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan pihak yang terlibat. Selanjutnya, tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan. Dalam APS, para pihak yang telah mencapai kesepakatan cenderung untuk memenuhi syarat-syarat atau isu kesepakatan yang telah ditentukan oleh pengambil keputusan atau pihak ketiga. Selanjutnya, keputusan bertahan sepanjang waktu. Keputusan penyelesaian sengketa dengan prosedur APS cenderung bertahan sepanjang waktu. Selanjutnya adalah sifat kesukarelaan dalam proses. Para pihak percaya bahwa ADR memberikan jalan keluar yang potensial untuk menyelesaikan masalah dengan lebih baik dibandingkan dengan prosedur litigasi dan prosedur lainnya yang melibatkan para pembuat keputusan dari pihak ketiga. Selanjutnya, prosedur yang cepat. Prosedur ADR bersifat informal. Pihak-pihak terlibat mampu untuk menegosiasikan syarat-syarat untuk penggunaannya. Selanjutnya ialah keputusan non-yudisial. Wewenang untuk membuat keputusan tetap berada pada pihak-pihak yang terlibat atau tidak didelegasikan kepada pembuat keputusan dari pihak ketiga. Lalu yang terakhir ialah prosedur rahasia atau konfidensial.
Prosedur ADR menjamin kerahasiaan bagi para pihak dengan porsi yang sama. Selanjutnya, terdapat beberapa lembaga yang menerapkan sistem alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama ialah Badan Arbitrasi Nasional Indonesia atau BANI. BANI bertugas untuk menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang efisien dan efektif bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa bisnis Indonesia. Ini mencakup penyelesaian melalui arbitrase dan mediasi. Selanjutnya, Disnaker atau Dinas Tenaga Kerjaan memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan di lapangan, seperti mengawasi pembayaran upah, jam kerja, dan kondisi kerja yang aman. Mereka juga bertanggung jawab untuk menegakkan hukum terkait pelanggaran ketenaga kerjaan. Selanjutnya ialah Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup dapat berperan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup antara pihak-pihak yang terlibat. Mereka dapat menjadi mediator atau penengah dalam mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak terkait, sehingga meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Selanjutnya adalah Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Badan Perlindungan Konsumen Nasional bertanggung jawab untuk mengawasi praktik bisnis pelaku usaha, memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan perlindungan konsumen dan menindak pelanggaran yang terjadi. Ini termasuk melaksanakan investigasi, menerima laporan dari konsumen, serta memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen. Lalu yang terakhir ialah kepolisian. Dalam hal ini, kepolisian dapat mengambil pendekatan kolaboratif dalam menangani kasus yang melibatkan pelanggaran hukum. Mereka dapat bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pelaku, korban, komunitas, untuk mencari solusi yang memuaskan bagi semua pihak, yakni dalam hal restoratif justice. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kunjungan kerja kelompok ke Badan Arbitrasi Nasional Indonesia atau BANI. Badan Arbitrasi Nasional Indonesia atau BANI adalah lembaga arbitrase pertama di Indonesia yang didirikan pada tahun 1977 oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau disingkat KADIN melalui surat keputusan nomor /DPH/1977 pada tanggal 30 November 1977. BANI memiliki tujuan untuk ikut berkontribusi dalam penegakan hukum secara otonom dan independen, serta membantu penyelesaian sengketa antara lain di bidang bisnis dan perdagangan. BANI memiliki peraturan dan prosedur arbitrasi yang ditetapkan, dan keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Selanjutnya ialah syarat perkara ditangani oleh BANI. Syarat perkara ditangani adalah yang pertama, perlu membuat kontrak perjanjian arbitrase atau klausa sebelum perjanjian terjadi dengan mencantumkan BANI sebagai choice of forum, supaya BANI memiliki kompetensi atau yurisdiksi dalam menangani sengketa dalam bisnis tersebut. Lalu apabila belum melakukan atau mencantumkan BANI sebagai choice of forum, maka kedua belah pihak ini bisa membuat perjanjian antara kedua belah pihak, lalu selanjutnya mendaftar ke BANI untuk melakukan penyelesaian sengketa. Selanjutnya ialah dasar BANI. Ini selain dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternasi penyelesaian sengketa adalah Pasal 33 Charter PBB yang pada pokoknya menjunjung tinggi penyelesaian perkara damai. Di sini terdapat wewenang dari Badan Arbitrasi Nasional Indonesia. Yang pertama ialah terdapat dalam pasal 60, dijelaskan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan punya kekuatan hukum yang tetap dan bersifat mengikat pihak. Lalu yang kedua terdapat pada pasal 3. Pasal 3 menjelaskan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang terikat dalam perjanjian arbitrase. Selanjutnya ada pasal 11, pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Selanjutnya, terdapat pembatalan putusan arbitrase berdasarkan pasal 70. Yang pertama ialah surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu. Lalu setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan. Selanjutnya, yang terakhir ialah putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam penyelesaian sengketa.
Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan. Yang terakhir ialah kesimpulan setelah kunjungan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia ialah setelah melakukan kunjungan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI, saya merasa terkesan dengan profesionalisme dan efisiensi yang ditunjukkan oleh lembaga ini dalam penyelesaian sengketa bisnis. Saat berinteraksi dengan para arbitrator yang berpengalaman, saya merasa yakin bahwa penyelesaian sengketa yang dilaksanakan atau sengketa yang dihasilkan akan menjadi solusi yang adil dan berkelanjutan bagi kedua belah pihak. Tidak hanya itu, saya juga terkesan dengan komitmen BANI dalam menjaga integritas dan independensinya sebagai lembaga arbitrase yang terkemuka di Indonesia. Mereka terus berusaha untuk meningkatkan kualitas layanan mereka melalui inovasi dan pengembangan kapasitas, serta menjaga reputasi mereka sebagai lembaga yang dapat diandalkan dalam penyelesaian sengketa bisnis. Secara keseluruhan, kunjungan saya ke BANI memberikan pengalaman yang membangun dan memberikan keyakinan bahwa mekanisme arbitrase merupakan pilihan yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa bisnis Indonesia. Saya meninggalkan BANI dengan kesan yang baik dan keyakinan bahwa BANI akan menjadi pemimpin dalam penegakan keadilan dan penyelesaian sengketa di masa depan. Baik, sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.